Di sini saya Putrinda Permatasari akan menyampaikan overview tentang SAP. SAP merupakan singkatan dari System Application and Product in Data Processing, yaitu suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP sendiri merupakan Software Enterprise Resources Planning atau ERP, yaitu suatu tools IT dan manajemen untuk membantu perusahaan merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. ERP atau Enterprise Resources Planning merupakan sistem perangkat lunak yang memungkinkan suatu bisnis atau suatu perusahaan untuk menjalankan segala fungsi bisnisnya dalam satu tempat, seperti sales, marketing, manajemen, accounting, SDM, dan lainnya, dapat dikomunikasikan dan direncanakan dalam satu tempat, yaitu ERP. SAP merupakan software ERP yang sangat banyak digunakan. Salah satu faktornya karena banyaknya modul yang terintegrasi di dalamnya yang sungguh membantu suatu perusahaan agar lebih mengefisiensikan pekerjaan. Karena banyaknya modul di dalamnya yang terintegrasi, pastinya SAP sangat membantu dalam pekerjaan dan banyak membantu divisi-divisi atau bidang-bidang dalam pekerjaan. Seperti bidang pertama yaitu Human Resources Management. Modul-modul SAP membantu dalam Organization Management yang berkaitan tentang Create Plan Workflow. Yang kedua ada Personal Administration yang terkait data-data personal dan juga data-data karyawan. Yang ketiga ada Personal Development yang berkaitan tentang upgrade skill karyawan. Yang keempat ada Time Management yang berkaitan tentang absensi, informasi schedules, informasi kehadiran. Yang terakhir ada payroll yang berkaitan tentang penggajian, upah, benefit karyawan, dan juga transaksi pembayarannya. Bidang kedua ada project management, di mana modul SAP turut membantu dalam project initiation, project planning, project execution, project closure. Bidang ketiga ada warehouse management, di mana modul SAP juga turut membantu mewujudkan warehouse yang efektif, yaitu menyajikan informasi dan membantu untuk inbound processing, outbound processing, storage and operation, dan juga cross-functional. Bidang keempat ada customer relation management, di mana modul SAP membantu CRM Manager untuk mengintegrasikan informasi yang berkaitan tentang customer, seperti sales, marketing, customer service, dan juga commerce. Bidang terakhir ada Financial Management and Accounting, di mana modul-modul SAP yang terintegrasi dan juga komprehensif membantu dalam Financial Planning and Analysis, Accounting and Tax Management, Treasury and Cash Management, dan yang terakhir ada Account Payable and Receivable. Karena SAP sudah membantu dalam dunia pekerjaan, kita dapat menarik benang merah bahwa SAP membawa banyak benefit, yaitu keefisienan pekerjaan. Karena dapat dikerjakan dalam satu tempat, segala fungsi bisnis dapat melakukan transfer data dan juga saling berkomunikasi sehingga bisa lebih efisien. Yang kedua ada fitur yang lengkap yang berkaitan tentang modul SAP yang sangat terintegrasi dan juga sangat banyak. Selanjutnya ada kerahasiaan data. Ini berkenaan dengan bahwa orang yang bisa masuk ke dalam server SAP adalah orang yang memiliki hak akses yang diberikan oleh perusahaan. Jadi meminimalisir orang yang masuk adalah orang luar perusahaan. Selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Karena sudah pekerjaannya efisien, fitur yang lengkap, dan juga kerahasiaan data, pasti produktivitas suatu perusahaan akan meningkat, berikut juga karyawannya. Di sini ada contoh kecil perusahaan pengguna SAP, di mana di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menggunakan SAP, baik nasional maupun multinasional. Di sini ada contoh kecilnya, yaitu ada Astra International, ada Toyota Motor Corporation,
ada The Coca-Cola Company, ada Indofood, ada Pertamina, dan juga ada Telkom Indonesia. Mereka menggunakan SAP untuk mengefisiensikan pekerjaan dan juga mengintegrasikan segala data perusahaan agar bisa lebih baik lagi dan juga lebih efektif dalam reach out-nya. Sekian dari saya untuk penyampaian overview SAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramanda Dini Sapitri dengan NRP 204020081. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi SAP GUI. Nah, pertama, di sini kita sudah diberi beberapa pilihan untuk Windows 10, untuk di bawah Windows 10, dan untuk Mac. Kita install SAP Logon yang untuk Windows 10. Jadi kita tinggal copy linknya, kemudian kita ke Nah, di sini kita tinggal download saja file software dari SAP Logon 7.70 for Windows 10 yang zip-nya. Nah, tapi karena saya sudah mendownload untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja ke file foldernya. Nah, di sini file zip yang telah kita download tadi kita ekstrak, kemudian kita klik lagi SAP Logon. Nah, di sini kita tidak memiliki aplikasi atau software program Visual C++, kita pertama harus menginstal program Visual C++-nya. Karena saya sudah memiliki program Visual C, kemudian kita langsung saja ke tahap kedua, yaitu install SAP Logon 7.70. Kemudian di sini kita klik press 1, kemudian kita klik GUI, klik lagi Windows, klik lagi Win32, kemudian kita cari SAP GUI 1. Kemudian kita klik SAP GUI 1, dan kita klik yes. Kita tunggu saja. Nah, setelah itu akan muncul tampilan SAP Frontend Installer. Setelah seperti ini, the wizard help you configure your SAP front-end installation. Close all SAP application and press next to continue. So kita klik next. Kemudian di sini kita tinggal centang SAP GUI for Windows 7.70 dan KW add-on for SAP GUI 7.70. Kemudian kita klik next. Nah, karena saya sudah menginstal kedua ini, jadi kita langsung ke tahap selanjutnya. Kita cancel aja, buka aplikasi SAP Logon 7.70. Open. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita besarin aja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengubah tema dari SAP Logon. Nah, pertama kita ke sebelah pojok kiri paling atas yang ada garis 3, kita klik, kemudian kita pilih option. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kita pilih visual design yang theme setting. Nah, di sini kita tinggal ganti tema menjadi SAP signature theme. Kita apply, terus klik OK. Lalu kita keluar dari aplikasi. Kemudian kita buka SAP Logon lagi. Nah, di sini dapat kita lihat tampilan dari SAP Logonnya sudah berubah menjadi tampilan dari tema SAP Signature Theme. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk menerapkan ZSAP GUI. Pertama kita double klik functionnya, kemudian kita masukkan UKN 92 usernya,
dashboard. Nah, setelah kita logon, kemudian kita klik extras. Nah, kemudian klik set start transaction. Kita klik, kemudian kita ketikkan ZSAPI, kemudian kita centang. Nah, kemudian kita log off. Ini kita kecilin aja. Kemudian kita log off dari terus masuk lagi ke connection-nya. Terus kita yang lagi client, user, dan passwordnya. Terus mengambil dulu passwordnya. Nah, di sini kita klik yang continue with this logon without ending. Kita centang. Nah, kemudian akan muncul tampilan program untuk menghindari log off otomatis SAP logo. Kemudian kita tinggal klik execute. Jadi setelah kita mengklik execute tersebut, kita akan kembali ke halaman kerja kita sebelum terputus dengan koneksi internet. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan exercise selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Nurhanisa. Saya di sini akan menjelaskan tentang exercise 1. Setelah menginstal aplikasi SAP dan juga telah membuat satu buah dokumen, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu jika sudah seperti ini, bisa mengklik dokumen yang sudah dibuat seperti ini. Tunggu sebentar. Lalu akan muncul tampilan login pada layar seperti ini. Jika telah muncul halaman seperti ini, kalian bisa mengisi klien, user, password yang telah ditentukan oleh dosen. Jika kalian telah mengisi client, user, password, maka bisa lanjut dengan mengklik enter. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, artinya aplikasi SAP sudah bisa digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan exercise 2, yaitu tentang tata cara menavigasi menu. Nah, pada tampilan SAP menu ini terdapat banyak menu-menu yang bisa kita buka. Di sini saya akan membuka menu accounting, lalu masuk ke financial accounting, lalu masuk ke akun receivable, dan masuk ke master record. Nah, di master record ini terdapat beberapa menu yang bisa membuat kita bingung karena di general ledger juga terdapat master record. Nah, kita harus membedakan master record yang ada di general ledger dengan master record yang ada di akun receivable dengan cara membuatkan kode-kode. Nah, cara membuat kodenya yaitu pertama kita masuk ke extract, lalu kita pencet setting. Nah, lalu kita pilih yang display technical names. Nah, jika sudah terchecklist, kita enter saja. Nah, setelah itu kita cek lagi, kita masuk ke accounting,
financial accounting, akun receivable, master record. Nah, di sini tampilannya sudah berubah dari yang sebelumnya. Sekarang menu-menu yang ada di sini sudah memiliki kode. Kenapa sih kode ini perlu kita buat? Karena kode ini dapat memudahkan kita dalam melaksanakan tugas. Sehingga ketika kita sedang mengerjakan tugas, kita terhindar dari kekeliruan menu-menu yang ada di sini. Nah, selanjutnya di sini saya akan masuk ke menu display yang ada di master record pada akun receivable. Nah, tampilannya seperti ini. Pada kolom ini, kita bisa melihat informasi apa saja yang perlu kita masukkan dengan menekan tombol F1 pada keyboard. Nah, nanti akan muncul informasi seperti ini. Jika sudah, tinggal kita silang saja. Lalu, jika kita ingin melihat informasi tertentu, kita bisa menekan tombol F4 pada keyboard. Nah, misalnya di sini saya akan mencari informasi tentang pelanggan. Lalu enter. Nah, nanti di sini akan muncul tentang informasi pelanggan tersebut. Sekian penjelasan dari saya tentang menu-menu yang ada di SAP.